Ya, saya akan menjelaskan soal nomor 1 dari audit sistem informasi, yaitu security risk. Security risk sendiri adalah suatu proses yang dapat merusak sistem, data, kemampuan prosesnya, dan outputnya. Adapun 4 kejadian, itu yang pertama, hilangnya informasi secara tidak terotoritas. Terus kedua, pencurian data yang tidak terotoritas. Terus yang ketiga, penghancuran yang tidak terotoritas dan penolakan layanan. Terus yang terakhir itu ada modifikasi yang terotoritas. Nah, adapun kontinuitas risk itu di mana suatu kejadian sistem bisa berhenti secara mendadak. Adapun tinjauan, yang pertama ganti password, kedua berikan antivirus, jangan memberikan data di dekat cloud storage. Saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu langkah-langkah audit center. Yang pertama itu pengelolaan data center, yaitu siapa saja yang akan mengelola data center. Terus yang kedua itu ada perencanaan. Nah, perencanaan itu untuk memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak itu telah aman digunakan oleh bank. Terus ada yang ketiga. Yang ketiga itu pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak. Yaitu bank wajib memiliki investasi kekinian. Jadi harus mencatat. Nah, adapun yang selanjutnya itu pengamanan fisik data center, yaitu harus memiliki ruangan data center dilindungi secara fisik dari akses yang tidak diinginkan dari pihak luar. Nah, adapun yang terakhir yaitu manajemen perubahan, atau change management, adalah prosedur yang mengatur penambahan, penggantian, maupun penghapusan data. Jadi saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu router. Router adalah perangkat keras jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda atau sama. Biasanya berfungsi untuk menghubungkan antara Ethernet ke token ring. Pun yang B itu switch. Switch itu adalah komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan hub dalam ke bentuk jaringan. Adapun fungsi switch, yang pertama itu ada looping avoidance, yang kedua itu learning address. Nah, adapun yang C yaitu firewall. Firewall adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan komputer yang dapat terhubung ke jaringan komputer. Adapun fungsinya yaitu meningkatkan keamanan jaringan komputer dari luar yang bisa terhubung ke jaringan kita. Adapun soal yang terakhir yaitu tahap-tahap audit sistem informasi dalam suatu aplikasi. Yang pertama itu tahap pemeriksaan pendahuluan. Jadi si auditor itu harus mengetahui apa aja fungsi atau kegiatan, mengetahui bagaimana cara audit gitu. Nah, adapun yang kedua, tahap pemeriksaan terperinci. Jadi si auditor itu harus mengetahui apa aja tugasnya, apa aja yang harus dilakukan dalam mengaudit aplikasi. Jadi harus rinci, tidak boleh salah dalam pengerjaannya nanti. Tahap selanjutnya itu tahap pengujian kesesuaian. Jadi di dalam tahap ini si auditor itu wajib melakukan kesesuaian antara saldo si customer dengan sistem. Nah, adapun yang tahap selanjutnya itu tahap kebenaran bukti.
itu dimana data yang telah dilihat di tahap sebelumnya itu udah benar apa belum, udah kompeten atau belum. Nah, tujuannya itu untuk mencari kebenaran suatu data sehingga tidak ada miskomunikasi atau data antara si auditor dengan data yang sesungguhnya yang ada di sistem. Adapun yang tahap terakhir yaitu tahap penilaian secara umum dan hasil. Nah, pada tahap ini si auditor diharapkan untuk bisa memberikan penilaian apakah data tersebut bisa diterima atau tidak sesuai dengan hasil audit. Terima kasih.